Hai Sobat Mula Milenia, apa kabar? Ketemu sama saya lagi di podcast Andrea dari Studio Bermula di Cilandak Town Square. Tapi sebelum kita mulai berbincang-bincang tentang kuliner khas Betawi bersama Pok Lela, please subscribe, like, and share dulu ya. Hai Pok Lela, ketemu lagi. Aduh, makasih juga. banyak ya udah datang lagi nih ke Studio Bermula. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini berkat ini kali ya, berkat makanan-makanan yang berbumbu-bumbu ala Betawi ya. Kan kalau saya dengar kayaknya kalau ngomongin soal kuliner khas Betawi itu syarat sama bumbu ya. Rempah-rempah. Rempah-rempah, iya betul-betul. Nah, cerita sedikit dong, Pok. Gimana sih sebenarnya makanan-makanan khas Betawi itu kok kelihatannya sekarang ini udah jarang sekali ya ada di toko-toko kue atau apa, padahal kan enak-enak banget tuh. Iya. Memang sekarang ini apa ya, kuliner atau makanan-makanan khas Betawi sudah agak susah ditemukan. Betul. Jadi ketika ada orang-orang dari daerah mau cari oleh-oleh itu kemana ya, Betawi itu apa? Padahal banyak banget jenis-jenisnya ya? jenis-jenis makanan-makanan Betawi. Misalnya itu dodol itu memang udah ciri khas banget setiap Dodol Betawi. Dodol Betawi. Itu bahannya apa sih? Walaupun mungkin di setiap daerah ada dodol ya, tapi Iya. Betawi itu juga sama, ada dodol juga, dodol Betawi. Bahannya itu ya tepung beras, kelapa, gula, itu yang bahan utamanya. Dan kalau saya pernah dengar sih, karena bikinnya itu prosesnya lama dimasak, kemudian juga jadinya awet gitu ya. Dia bisa awet disimpan beberapa saat gitu ya. Betul, tanpa bahan pengawet. Iya, memang kebanyakan itu memang makanan Betawi itu nggak pakai pengawet. Jadi tapi untuk proses pembuatan dodol itu bisa sampai 8 sampai 10 jam. Itu ngaduk-ngaduknya. Pantesan. Namanya itu ngaduk dodol. Terus setiap orang dodol. Betawi itu kalau mau lebaran itu pasti itu yang menjadi ciri khas, itu bikin dodol Betawi. Oke. Terus ada juga makanan kita akan bahas seneng-seneng aja nih ya. Guys, aku tuh juga pernah dengar namanya selendang mayang. Itu enak banget kan, kayak pakai es gitu. Itu sebenarnya apa sih bahannya? Selendang mayang itu bahannya juga sama, tepung tapioka. Tepung tapioka itu singkong kan ya? Oke. Ya, tepung itu terus ya biasa seperti membuat agar-agar gitu. Dengan gula putih, bisa juga dicampur dengan gula merah. Itu selera, nanti dikasih warna. Iya. Biasanya kalau zaman dulu itu dibuatnya ya pakai warnanya tuh daun suji gitu. Tapi sekarang kan udah agak susah dipakai pewarna makanan. Iya. Gitu. Dan itu nanti dimakannya kan dengan kuah santan iya, dengan batu es, gula merah. Kayak sirup gula merah gitu ya. Aduh, enak banget tuh. Sekarang itu udah harusnya menjadi welcome drink, kalau di hotel harusnya dijadikan welcome drink itu. Iya, memang saya pertama kali makan itu dia ditaruh di gelas yang lebar, terus disusun gitu kecil-kecil, dipotong kecil-kecil lalu dikasih. Itu dan rasanya emang seger banget ya. Dan ada lagi kalau misalnya ini yang masa kecil saya suka banget tuh karena dia kriuk-kriuk tuh guys. Jadi itu namanya apa ya, kembang goyang, kayak semacam keripik. Iya. Itu gimana sih bikinnya, kok dia lucu banget sih, bisa pakai berbunga-bunga gitu? Itu ada cetakannya. Waktu zaman mau lebaran itu juga yang kita orang Betawi biasa bikin itu, kadang-kadang semalaman nggak tidur tuh bikin kembang goyang. Jadi adonannya sama seperti adonan kue yang lain ya, tepung terigu, itu pakai telur atau mau nanti sesuai selera. Ada yang mau manis, ada yang mau asin, ada yang mau pakai asin. Enak banget. Asin itu kita tuh anak-anak kecil tuh seneng gitu karena cetakannya tuh gampang kan, cetakannya panjang, tinggal dicemplungin ke dalam adonan terus ditaruh di minyak panas, jadi itu gampang sebetulnya proses membuatnya. Jadi itu ada cetakannya. Ada cetakannya. Nanti mungkin di berikutnya ya di segmen kreasi tuh kita akan menghadirkan Pok Lela ini ya, chef Betawi kita, untuk mengajarkan bagaimana sih caranya trik-trik membuat kembang goyang atau makanan-makanan Betawi lainnya. Dan yang paling ngomongin masakan dong, itu kan tadi kue-kue tuh. Saya punya cerita khusus nih tentang bir peletok yang diminum oleh orang
tamu-tamu saya orang-orang asing. Gimana? Ya, jadi ketika mereka datang untuk belajar membatik, saya kebetulan juga lagi membuat pesanan bir peletok. Dia lihatlah sini botol-botol saya itu berjejer gitu kan. Iya. Terus dia tanya, what's that? Gitu. Ya, kalau masakan apa aja sih di Betawi yang sekarang lagi orang ngetren? itu pecak itu pasti itu pecak itu ya pecak. Itu apa ya? Pecak itu ya sama seperti ini sih, sambal cuma pakai kuah. Nah, biasanya itu ada dimasak. macam-macam. Biasanya itu pecak ikan, Iya. ikan mas, ikan gurame. Kalau dulu tuh orang Betawi itu senangnya tuh pecak ikan tawes. Sekarang udah susah cari ikan tawes. Ikan tawes. Ikan tawes. Itu sejenis seperti ikan air tawar. Iya, ikan air tawar. Oke. Itu enak, lebih gurih dibandingkan dengan ikan mas itu. Terus ada juga yang namanya tuh lucu, aku lupa deh. Apa sih? Gabus pucung. Gabus pucung. Nah, pucung itu sebetulnya namanya kluwek. Kalau di Jawa namanya kluwek ya. Oh, kalau jadi di Betawi disebutnya pucung. ikan gabus dimasak dengan kluwek. Dengan kluwek. Iya, Lucu gabus banget. Itu pucung. pasti enak banget ya. Enak bener. Pakai Iya. kuah-kuah Pakai gitu. kuah-kuah. Iya. Ya, apalagi Wah, kayaknya mesti buka kelas nih biar belajar kita jadi tahu. Sekarang kan baru lihat gambar-gambarnya aja nih ya. Jadi sabar ya, sahabat Mula Milenia dan Like Heritage, karena nanti itu kita akan ngada ini online aja kali ya, bagaimana cara memasak makanan-makanan kuliner Betawi itu. Dan aku tuh sekarang ada oleh-oleh dari Pok Lela nih. Ini adalah kesenanganku. Aku mau cobain. Silahkan. Ini adalah, apa ini namanya? Ini buah atep ya, kalau Buah orang atep, Betawi ya. bilangnya buah atep. Ada Kolang juga yang kaling. bilang kolang kaling. Dan tunggu ya, ini kita geser dulu ya guys. Ini soalnya ini dibikinkan khusus untuk aku. Jadi kolang kaling buah atep. Biasanya sih kalau aku makannya tuh bulan puasa, atau ada juga orang-orang yang kalau misalnya Christmas juga pakai ini. Iya. Tapi warnanya hijau. Ini karena buat aku jadi pink. Masih enak kayak yang dulu. Rasanya tetap sama. Ya, kalau di luar bulan Ramadan itu memang agak susah mencari kolang kaling ya. Oh ya? Wah, ini berarti aku beruntung banget dong. Ini kalau dimasukin ke pendingin, ke kulkas pasti rasanya akan oke banget. Dan ada satu lagi guys, ini yang fenomenal banget nih, bir peletok. Bikin Minuman mabok nggak khas sih ini? Betawi. Iya, orang bilangnya, Bu, ini bikin mabok nggak? Ya? Saya punya cerita khusus nih tentang bir peletok yang diminum oleh tamu-tamu saya, orang-orang asing. Gimana? Ya, jadi ketika mereka datang untuk belajar membatik, saya kebetulan juga lagi membuat pesanan bir peletok. Dia lihatlah sini botol-botol saya itu berjejer gitu kan. Iya. Terus dia tanya, what's that? Gitu. Saya bilang bir, dia bilang what? Kamu You make a beer? Saya bilang gitu ya. Saya bilang, Canggih banget ya. jadi saya bilang ini bir yang tidak membuat kamu mabuk tapi membuat kamu hangat. Dia bilang what? Mereka terkejut dan akhirnya dia menjadi pelanggan saya. Oh, suka ya rasanya. Padahal saya udah dipesan teman-teman sama temannya orang Indonesia, jangan dikasih apa-apa dia gitu. Oke, Ketika ternyata datang ke rumah saya, jangan dikasih apa-apa gitu. Karena mereka bukan orang kita, kulitnya nanti dia nggak cocok. nggak tahu ya, nggak cocok Ternyata atau gimana. dia minum sekali, Wangi dia banget. minta lagi gitu. Ini aku coba dulu ya guys. Aku tuh nggak terlalu suka, bukan nggak Rempah-rempah. terlalu suka, maksudnya aku tuh tidak terlalu get into jamu. Tapi aku tuh heran ya kalau namanya bir peletok ini, coba kita lihat ya. Baunya sih nggak kayak jamu. Tunggu, belum, baru sedikit. Wow, enak banget loh. Rasanya tuh kayaknya cocok banget nih di masa pandemi nih. Iya. Karena ini kayak air jahe tetapi lebih strong. Dan memang bahan baku utamanya jahe. Oh, I see. Di beberapa pembuat bir peletok mereka hanya menggunakan cuma satu jahe. Kalau saya membuatnya ada jahe gajah, jahe emprit dan juga jahe merah. Karena Apa masing-masing punya khasiat. Kalau jahe gajah itu itu besar. hanya untuk aroma. Dia aromanya seger, tajam, tapi segar. nggak pedas. Kalau jahe emprit kecil, Emprit itu dia kecil ya. tapi Oke. dia pedas. Pedes. Nah, kalau jahe merah itu dia Mempunyai seger. khasiat, ya. Punya khasiat masing-masing dan itu. Jadi Dan saya ginger. buatnya itu dalam
3 jenis jahe. Pantesan enak banget. Terus kayak ada apalagi tuh ingredients lainnya tuh? Itu Maksudnya ada jahe yang utama, serai, daun jeruk, pantesan kesukaan aku semua. daun pandan, Iya. juga rempah-rempah yang lain, lada hitam, cabai Jawa, kapulaga, kayu manis, juga cengkeh dan gula. Dan gula. Bisa juga ada pesanan, Bu, saya pesennya yang gula aren ya, bisa dibuatkan gula aren. Oh, gula aren. Kalau ini pakai gula Jawa biasa. Gula putih. Oh, gula putih. Dan yang maaf, yang satu itu secang. Secang yang membuat warnanya menjadi agak merah, kemerahan. Ya. Wow, itu benar-benar enak banget nih. Jadi ini juga kalau kita tahu ingredientsnya itu pasti kan bisa sehat banget tuh, bisa mengusir virus juga karena meningkatkan imun tubuh ya. Dia tuh efeknya langsung hangat nih. Aku langsung kayaknya keluar asap-asap. Bener loh, ini kan AC-nya dingin nih. Jadi minum ini, wow gitu. Dan ini juga bisa diminum dalam kondisi hangat atau dingin ya. Ya, ini saya buatnya tanpa bahan pengawet. Jadi kalau di udara terbuka hanya di suhu ruang cuma hanya 2 hari. 2 hari. Tapi kalau misalnya di pendingin itu bisa sampai bisa 2 minggu. 2 minggu, oke. Aduh, sangat menginspirasi. Terima kasih banyak, Polela. Kita ngobrol-ngobrolnya pasti masih akan bersambung lagi dengan bagaimana cara pembuatan, dan nanti juga mungkin kita akan buka online classes ya. Kalau Polela ini sibuk banget sih, tapi nanti mudah-mudahan ada waktunya deh. Kita tunggu aja ya guys. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan apa nih kata terakhir untuk Sobat Mula Milenia yang ada di tanah air supaya mau mengkonsumsi produk-produk lokal gitu kan. Jadi minumnya nggak usah produk-produk luar aja, karena kan ternyata produk lokal kayak gini juga enak banget dan berkhasiat lagi. Ya, kalau minuman itu nggak perlu memabukkan tapi menghangatkan. Waduh. Oke juga tagline-nya. Jadi biar peletok, tidak memabukkan tetapi menghangatkan. Baik, terima kasih Sobat Mula Milenia dan sampai ketemu lagi dan salam.